Kaum muslimin, sedang salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita nikmat. Allah beri kita waktu luang. Allah beri kita nikmat iman. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Kalian gak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking besar, saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka cara terbaik kita untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La uridu minhum min rizqin wa la uridu minhum ayyut'imun." Kami tidak ingin kepada mereka itu untuk meminta rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh rezeki dengan hambanya. Allah tidak butuh diberi makan oleh hambanya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan seluruh jin, begitu juga dengan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, sedang salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan dua sahabat di dunia. Mereka yang berteman, mereka yang bersahabat. Namun ketika pada hari kiamat dua sahabat ini akan menjadi musuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman karib, sahabat dekat, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka masing-masing di hadapan Allah. Ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka pada hari kiamat ketika dikumpulkan oleh Allah, mereka akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Mereka akan senantiasa menjatuhkan teman-temannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, maka mereka nanti akan menjadi petaka bagi sahabat-sahabatnya yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, teman ini umum. Bisa jadi teman yang ketika dia setiap harinya menjadi sahabatnya. Bisa jadi itu teman hidupnya. Bisa jadi itu teman kerjanya. Bisa jadi itu adalah teman-teman yang dia akrab tongkrong dengannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang membangun persahabatan mereka di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membangun ketakwaan atas persahabatan mereka, atas pertemanan mereka, mereka akan senantiasa menjadi penolong antara satu dengan yang lainnya. Maka Ali radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, menafsirkan ayat ini. Kata beliau, ya, khalilani mu'minan wa khalilan kafiran.
Perumpamaan dalam ayat ini, kata Ali radhiyallahu taala anhu, ada dua sahabat yang mereka beriman kepada Allah, ada dua sahabat yang mereka kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perumpamaan mereka yang kufur yang bisa menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya? Kata Ali radhiyallahu taala anhu, ketika diwafatkan salah seorang di antara mereka, Allah wafatkan salah seorang yang kufur di antara mereka. Kemudian teman yang kufur ini, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, fulan ini adalah teman saya, wahai Allah. Dia telah mengajak saya ke dalam hal keburukan. Dia telah mengajak saya dalam hal kemaksiatan, tidak menasihati saya ketika melakukan kesalahan, tidak memerintahkan saya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala." Dia membuka semua apa yang temannya lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ketika diwafatkan temannya yang tadi, maka Allah Subhanahu wa taala sama-sama kumpulkan mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tariklah temanmu itu untuk ikut bersamamu ke dalam nerakanya Allah. Wal'iyadu billah. Ini adalah teman yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perumpamaan kedua, kata Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu teman yang bisa menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Teman yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fatuwfiya ahadul mu'minin," ketika diwafatkan sahabatnya yang beriman ini, maka sahabatnya yang beriman yang telah diwafatkan oleh Allah, dia akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inna fulana khalili." Wahai Allah, fulan ini sahabat saya, wahai Allah. Kemudian, "Kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'atu rasulik." Dia dulunya, wahai Allah, sering menasihati saya untuk taat kepada perintahmu, wahai Allah. Sering menasihati saya untuk taat kepada perintah Rasulnya, wahai Allah. Wa ya'muruni bil khair wa yanhani 'anil syarr. Dan memerintahkan saya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan salat, melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tariklah temanmu untuk ikutmu bersama dalam surgamu." Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah, betapa mulianya teman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang kita miliki di dunia ini sangat banyak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah semua teman yang kita miliki ini bisa menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan satu dari antara syarat-syarat itu adalah illal muttaqin. Mereka yang senantiasa membangun persahabatan mereka, pertemanan mereka di atas ketaatan kepada Allah. Ketika temannya melakukan kesalahan, dia nasihati. Ketika temannya melakukan dosa, dia arahkan ke arah yang lebih baik. Teman bisnis banyak, teman dagang banyak. Namun jika pertemanan itu tidak didasari karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teman itu hanya bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini dan juga dari tafsir yang dijelaskan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, ada 3 kriteria teman yang bisa kita jadikan sebagai sahabat, sehingga dia bisa dikatakan sebagai sahabat yang saleh yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sahabat yang soleh itu mempunyai sifat selalu menasehati temannya dalam hal kebaikan, menasehati temannya untuk melakukan kebaikan, dan mencegah temannya tersebut untuk melakukan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat teman yang terbaik yang pertama. Jadi ketika teman tersebut dia memiliki sifat tidak rela temannya untuk melakukan kemaksiatan, lihat temannya tidak sholat, dia nasihati.
Ya, bukan malah dia untuk ikut tidak sholat bersamanya. Melihat teman melakukan kemaksiatan, bukan ikut terjerumus untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Melainkan teman terbaik yang bisa menyelamatkan kehidupannya di akhirat. Dia yang selalu menasihati temannya ketika melakukan kesalahan. Kata Nabi SAW ketika mengkisahkan kisah dua orang sahabat, yaitu Salman dengan Abu Darda. Abu Darda ini adalah seorang sahabat yang sangat taat beribadah kepada Allah. Dia puasa sampai lupa dirinya. Dia beribadah sampai lupa kepada anak istrinya. Ya. Maka datanglah Salman menasihati sahabatnya tersebut. Kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Inna li rabbika 'alaika haq." Wahai Abu Darda, sesungguhnya hak Tuhanmu itu ada pada dirimu. Ya. Wali ahlika 'alaika haq. Keluargamu itu ada juga bagian hak yang harus engkau berikan. Kemudian kata beliau, ya, wa 'alaika haq, dan kepada dirimu sendiri engkau juga memiliki haknya. Tidak boleh tubuh ini digunakan ibadah sepenuhnya. Jangan lupa kepada kebutuhan keluargamu. Ya. Maka ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, karena dua sahabat ini adalah sahabat yang senantiasa menasihati dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Shadaqa Salman." Salman itu sudah benar menasihatimu. Ya. Jadi tidak rela sahabatnya melakukan kesalahan di hadapan Allah. Maka harus ada sifat agar kita menjadi penyelamat bagi teman, bagi anak, bagi istri yang menjadi teman hidup kita. Ketika melihat istri kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, nasihati dia. Kita bangun persahabatan itu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang selalu mendoakan sahabatnya. Bukan sahabat yang selalu ada pada saat dia membutuhkan saja. Ketika dia senang, ketika dia berkecukupan, lupa terhadap sahabatnya. Bukan seperti itu. Dia dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia mendoakan, memberikan kebutuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doakan kebaikan untuk sahabatnya. Kata Nabi SAW, "Da'watul mar'ul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah." Doanya sahabat yang tidak diketahui oleh sahabatnya yang lain itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapati sahabat kita, keluarga kita, istri kita, mereka dalam keadaan kesusahan, kita doati tanpa mereka ketahui. Kata Nabi SAW, mustajabah. Doa yang kita panjatkan, doa yang kita minta tanpa dia tahu, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman terbaik. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman yang saleh, teman yang baik itu akan dibangkitkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Al-mar'u ma'a man ahabbah." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Allah akan bangkitkan mereka bersama-sama. Ketika mereka saling mencintai di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala nanti akan kumpulkan kembali. Ya. Allah akan kumpulkan kembali mereka bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, "Lau anna rajulaini tahabba fillahi ahaduhuma bil masyriq wal akhar bil maghrib." Kalaulah seandainya ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya, tidak ingin sahabatnya ini melakukan kemaksiatan. Yang satunya ada di ujung barat, yang satunya ada di ujung timur, kata Nabi SAW, la jama'allahu bainahuma. Allah nanti akan benar-benar mengumpulkan mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun keadaan di dunia ini mereka jauh, yang satu di ujung barat, yang satu di ujung timur. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kriteria inilah yang Nabi SAW sebutkan sahabat terbaik itu. Bukan hanya sahabat yang sekedar datang kemudian hilang saat temannya susah. Bukan hanya sekedar sahabat yang membutuhkan ketika ada maunya dan lain sebagainya. Namun sahabat terbaik itu dia yang senantiasa mengarahkan sahabatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.